Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, adik-adik, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita fiqhus shaum. Fiqih artinya paham. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu faqaha liyatafaqahu. Jangan semuanya pergi berperang. Perang itu penting, jihad fisabilillah, menjaga kota Makkah, Madinah dari serangan orang kafir. Tapi kalau semua pergi berperang, nanti kalau datang orang yang mau mengotak-atik ajaran Islam dengan otak, mana bisa dilawan pakai pedang? Makanya dalam Quran dikatakan ada beberapa orang liyatafaqahu. Kenapa tak disebut liyata'allamu? Allama, ta'allama, ilmu. Karena ilmu tak dalam. Maka yang lebih dalam daripada itu adalah liyatafaqahu. Maka disebut dengan fiqih. Orang yang paham ilmu itu disebut dengan faqih. Bahkan sudah jadi nama orang. Siapa tuh? Tuan Faqih. Itu artinya faqih. Ahli dia dalam bidang fikih. Halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad. Jamaknya fuqaha. Ini menurut fuqaha nih. Fuqaha itu siapa? Pokoknya udah begitulah di buku fuqaha. Fuqaha itu jamak dari faqih, orang yang ahli fikih. Maka fikih itu banyak. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada fikih muamalah, murabahah, permodalan, mudharabah, bagi hasil, dain, jual beli, rahan, gadai. Nah, ini. Ada namanya fikih jihad, kapan baru wajib jihad, siapa itu mujahid, apa syarat-syaratnya. Ada fikih daulah, siapa itu pemimpin, bagaimana mengangkatnya, bagaimana menjatuhkannya, bagaimana kalau ada dua pemimpin di baiat. Ada namanya fikih nikah. Nah, itu jangan dibahas sekarang. Ada namanya fikih siasah. Nah, ini banyak fikih. Fikih ibadah ini terbagi lagi. Fikih sholat, fikih saum, fikih haji, fikih umrah, fikih. Bahkan Syekh Qardawi menulis satu buku Fiqhul Musiqa, fikih musik. Ada pula fikih musik. Bagaimana paham orang tentang hukum-hukum musik. Fiqhus saum, fikih tentang puasa. Sumbernya dari mana? Dari buku 30 fatwa seputar Ramadan. 3 ulama besar. Pertama Syekh Atiyah Saqar, yang kedua Syekh Yusuf Al-Qardawi, yang ketiga Syekh Ali Jum'ah. Digabungkan fatwa-fatwa mereka ini menjadi buku Bunga Rampai. Buku yang terdiri dari beberapa tulisan-tulisan disebut dengan Bunga Rampai, kata orang Melayu. Kenapa? Karena di situ ada bunga, di situ ada pandan yang diiris, di situ ada ramai dia, harum semerbak, bunga rampai. Anak-anak muda yang sekarang tak paham adat tradisi Melayu disebut bunga rampai, dia bingung. Dia taunya bunga api. Puasa setelah nisfu Sya'ban. Hadisnya jelas dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam riwayat Abu Daud. Idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, fala tasumu, jangan lagi kalian puasa. Kebetulan besok Rabu, setelah Rabu Kamis. Tiba-tiba ada ibu puasa. Kamu kenapa? Saya puasa. Mana boleh puasa? Ini kan sudah lewat nisfu Sya'ban. Boleh puasa bagi memang terbiasa puasa sunat. Biasa dia puasa sunat. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kebetulan setelah nisfu Sya'ban. Boleh. Yang kedua, boleh bagi yang mengqadha.
Dia punya utang puasa, sudah lama dia mau mengqadha. Begitu tinggal puasanya 7 hari tahun lalu, maka Syawal itu mau mengqadha. Begitu niat mau mengqadha, undangan halal bihalal di Hotel Pangeran. Tak jadi. Besok begitu mau qadha, datang kawan ngajak asam pedeh bau. Tak jadi. Nantilah bulan Zulhijjah insyaallah. Di bulan Zulhijjah pula melepas jamaah haji. Kloter 1, kloter 2, kloter 3, Zulqa'dah melepas jamaah. Bulan Zulhijjah aja lah nanti. Bulan Zulhijjah dapatlah daging kurban sampai menyipak kaki sapi dalam kulkas. Tak jadi. Ini Ustaz ini cerita tentang siapa? Tentang saya sendiri. Nah, maka bagi yang mau mengqadha boleh. Karena kalau tak diqadhanya sekarang Ramadan. Dari Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rabiul Awwal, Jumadil, Rajab, Sya'ban. Limit waktu. Tak diqadhanya sampai Ramadan. Setelah Ramadan nanti dia sudah kena denda. Kalau digantinya dari Ramadan ke Ramadan, qadha saja. Tapi kalau sudah lewat Ramadan, qadha plus fidyah. Kena denda. Oh, jadi bukan kantor pajak aja kena denda. Enggak lah. Ini pun kena juga. Nah, ini tentang masalah puasa setelah nisfu Sya'ban. Jangan baca hadisnya. Ini sudah banyak yang posting hadis ini. Hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila setelah lewat nisfu Sya'ban, maka janganlah kamu puasa. Alhamdulillah dapat dalil ini. Memang dia diajak suaminya puasa. Tunjuknya, tengok nih bang, tak boleh lagi kita puasa. Kata suaminya, iya juga ya. Jadi kalau melanjutkan puasa sunat boleh, mengqadha boleh. Berpuasa karena melihat hilal. Sumu li ru'yatih, berpuasalah karena kalian menengok hilal. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah juga karena menengok hilal. Fa in ghubbiya 'alaikum, kalau tertutup awan, fa'akmilu iddata Sya'ban salasin, sempurnakanlah Sya'ban salasin. Salasah 3, salasin 30. Sempurnakan Sya'ban 30. Memangnya kita berapa Sya'ban nih Pak Ustadz? Hari Jumat 29 Sya'ban. Kalau petang Jumat tak nampak anak bulan, sempurnakan Sya'ban 30. Maka Sabtu pagi masih ada nasi uduk. Tapi kalau petang Jumat nampak anak bulan, maka Sabtu pagi kita puasa. Simple, sederhana. Bagaimana cara menengok anak bulan? Pergilah ke tepi pantai Pariaman, manca lihat anak bulan. Lain nampak hilal tadi, yuk. Hilal nan laki rumah awal. Maka kalau di gurun pasir, ini Maroko, ini Mauritania. Dari Maroko ke Mauritania ada gurun di tepi Samudra Atlantik, padang pasir, namanya Sahara. Sahara kata orang Arab. Orang Barat payah menyebut Sahara. Apa kata dia? Sahara. Like snow on Sahara. Seperti butiran salju di tengah Sahara. Gurun Sahara. Maka diutuslah oleh Raja Maroko tim mengintai anak bulan. Kalau menengok matahari ke timur pagi, kalau menengok anak bulan ke barat petang, saat tenggelam matahari, nampaklah anak bulan. Dia tak lama, sekejap saja, bentuknya macam bulan sabit. Kalau bulan itu bulat, namanya Badar. Badr. Kalau bulan itu bentuk sabit, namanya hilal. Badar. Tala'al badru alaina. Badar di situ bulan purnama. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu diibaratkan bulan purnama di tengah malam gelap gulita jahiliyah, tiba-tiba datang bulan purnama. Sedangkan bulan sabit hilal. Dua-dua sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Badar dan Pak Hilal. Badarudin, Hilaluddin. Lahir perempuan Badariyah.
SMS tak diangkat, telepon tak dibalas. Angkat. Nah, tapi kan Pak Ustadz sekarang katanya tak bisa menengok dengan mata telanjang, mata kepala ini. Maka dibantu dengan alat teropong. Ilmu yang mengatasi melihat ini namanya ilmu falak. Bahasa Arabnya ilmul falak. Di Fakultas Syariah UIN Suska dipelajari ilmu falak. Pakar ilmu falak Provinsi Riau itu Dr. Hajar Hasan, Dewan Syuriah NU Riau, termasuk Ketua MUI Riau. Sedangkan ilmu ini dalam bahasa barat disebut dengan astronomi. Bedanya dengan astrologi, kalau astronomi ilmu peredaran benda-benda planet, matahari, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, peredarannya ini disebut dengan ilmu astronomi. Sedangkan pengaruh bulan-bulan terhadap nasib disebut astrologi. Yang didalami itu astronomi. Astrologi kafir. Wow, bila Anda lahir saat pertemuan dua planet, rezeki Anda lancar, bintang Anda Taurus. Itu kafir itu. Karena rusak akidahnya kepada Allah. Datangnya dari mana? Dari Romawi kuno dan dari Yunani. Maka yang dipelajari itu adalah ilmu astronomi, ilmu falak. Jadi kalau ada kamu kuliah di mana? Di Bandung. Jurusan apa? Astronomi. Mantap. Oh, ngapain belajar astronomi? Masuk neraka nanti belajar astronomi. Untuk membantu dia yang tahu bagaimana azimut, berapa derajat di atas ufuk hilal. Ternyata setelah dipelajari, ini hari Jumat kira-kira jam 3 sore, ketinggian hilal 8 derajat. 8 derajat. Sedangkan sepakat 6 negara, Indonesia, Asia Tenggara, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Patani, Thailand Selatan, dengan Moro, Filipina, yang muslim-muslimnya, sepakat 2 derajat di atas ufuk itu sudah hilal. 2 saja, kecil 2 derajat itu sudah dianggap hilal. Tiba-tiba belakangan muncul dari pakar ilmu astronomi, katanya hari Jumat itu nanti 8 derajat. Jadi besar kemungkinan 99,9% bahwa kita hari raya Sabtu. Tapi tetap menunggu sidang isbat. Isbat artinya penetapan 1 Ramadan, yaitu petang Jumat malam Sabtu. NU, Muhammadiyah, PRT, Persis, Al-Irsyad, Nahdlatul Watan, itu bersidang nanti berdasarkan penampakan anak bulan, dibantu oleh astronomi yang mengatakan bahwa petang tadi sudah tertampak hilal 8 derajat. Dengan ini dinyatakan bahwa malam ini sudah masuk 1 Ramadan. Biasanya live TV One. Jangan tengok di Metro Tipu. Kafir punya. Nah, ini tentang masalah menengok ini. Dulu orang-orang menengok anak bulan ini pergi ke pantai, pergi ke gurun pasir. Kita dua-dua tak punya, gurun tak punya, pantai tak ada. Takkan pergi ke pantai danau buatan. Maka untuk melihat anak bulan ini sudah dibeli Pemprov, pemerintah Provinsi Riau, teropong dipasang di gedung tertinggi Jalan Sudirman sana. Harganya 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang belum pernah nampak anak bulan. Nanti tengoklah, sore Jumat sudah banyak yang update status itu. Oh, sambil nengok anak bulan. Tengoklah status dia, sedang mengintai anak bulan, menantikan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Tulis saja, kami udah tahu kalian tak nengok. Gaya-gaya aja. Dari mana Ustaz tahu mereka tak menengok? Cobalah perhatikan sidang isbat. Seumur-umur sidang isbat, saya pulang dari Maroko 2008 sampai sekarang, belum pernah lagi kita dengar berdasarkan penampakan anak bulan dari Pekanbaru. Benar. Berdasarkan penampakan anak bulan dari Teropong Cilincing.
Berdasarkan penampakan anak bulan dari teropong dari wilayah timur Indonesia. Yang melihat itu bukan asal mengaku-ngaku saja, saksi tersumpah, wallahi tallahi billahi, bahwa saya sudah menengok anak bulan. Kesehatannya diperiksa, mana tahu dia error. Matanya diperiksa, bukan asal mau bersaksi saja, pernah diperiksa satu, rupanya dia sudah tua, bukan nampak, tak ada yang lain nampak, dia sendiri aja katanya nampak, rupanya bulu matanya gugur. Dia bilangnya hilal. Ya, saya hilang. Jadi maka diperiksa baik-baik. Nah, saya anggota Komisi Fatwa Provinsi Riau. Komisi Fatwa diisi oleh para pakar-pakar agama, tapi tidak bisa lagi sekarang ijtihad tunggal sendiri, tak bisa. Namanya ijtihad rombongan, majma' fiqih, lembaga, kolektif, orang banyak. Untuk menentukan apakah lipstik haram atau tidak aja tak bisa satu ustaz. Ustaz, halal tak ini? Tengok ustaz. Entahlah, gitu. Maka diperiksa oleh BP POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, balai diperiksanya. Oh, ini ada lemak babi nih, kata dia. Tak boleh ini. Jadi saya sudah pakai samak lah biar tu. Siram 6 kali pakai air biasa, air lumpur sekali. Bagaimana kalau pakai sikat gigi pakai bulu babi? Kumur-kumur lah pakai air lumpur. Sama. Makanya jangan beli sikat gigi yang mahal-mahal punya orang barat itu. Makin mahal dia pakai bulu babi. Cabut, bakar. Kalau tercium bau rambut, nah itu dipakai bulu babi itu. Nah, nih pentingnya. Dari astronomi sampai ke babi, coba yang. Nah, kalau ditetapkannya nanti malam itu, biasanya menjelang sholat isya jam 7 udah tetap, supaya orang selesai isya bisa tarawih. Maka selesai, habis sidang isbat. Bolehkah puasa mengikuti hilal negara lain? Saya tak maulah ikut penetapan MUI. Saya tak percaya sama MUI itu. Saya maunya dari Arab Saudi aja lah. Tak bisa. Tak bisa. Karena satu negeri itu bisa ada 2 kali. Bolehkah puasa mengikuti hilal negara lain? Tak boleh. Karena berbeda negeri, beda penampakan hilalnya. Pekanbaru mau ikut Saudi Arabia, ya tak bisa. Jarak Pekanbaru ke Makkah 9.000 km. Bukan dekat. Tak percaya, ukurlah sendiri. 9.000. Dari Pekanbaru ke Medan 600 km. Bisa beda. Oleh sebab itu maka kata Syekh Ali Jum'ah, nama kitabnya Al-Bayan Lima Yushghilul Azhan. Al-Bayan penjelasan, Lima Yushghilul Azhan, tentang perkara-perkara yang menyibukkan pikiran. Sibuk. Maka dijelaskan oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah dalam cetakan 1 Kairo Al-Muqattam 2005 halaman 226, kata dia tak bisa kita ikuti ru'yah negeri kita. Jangan ikut Saudi Arabia. Pokoknya ikut Makkah. Kita kan sholatnya ngadap Makkah, maka puasa ikut Makkah. Oh, kalau gitu sholat Jumat ikut Makkah lah. Jam 12.30 di sini, di Makkah baru jam 8.30. Saya waktu pertama mengajar di kampus, datang mahasiswa, Ustadz, ya, guru kami tak pernah sholat Jumat di pesantren. Di mana dia sholat? Di Mekah, Ustadz. Saya bilang sholat Jumat di Makkah jam 12.30, di pesantren baru jam 8.30, di Makkah baru 8.30 pagi. Jadi guru ente ngapain di sana 8.30? Iya juga ya, katanya. Dia tak tahu. Ustadz bongak, murid bodoh. Pernah tak terjadi perbedaan puasa di 2 negeri? Selama pada zaman sahabat Nabi, pernah tak terjadi? Yang ini puasa Jumat, yang ini puasa Sabtu. Pernah. Hadisnya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad, Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Imam Abu Daud dalam kitab Sunan, At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi. Ceritanya,
Ummul Fadl bintil Haris mengutus Quraib. Ada seorang laki-laki namanya Quraib, dia diutus menjumpai Muawiyah. Quraib ini kampungnya Madinah, diutus menjumpai Muawiyah di negeri Syam. Karena waktu itu yang menjadi gubernur Muawiyah di Syam. Syam itu sekarang Suriah. Lalu dia pun pergi ke sana. Kata Quraib, aku sampai di negeri Syam, aku menunaikan segala hajatku, dan kami di negeri Syam melihat hilal itu malam Jumat. Kamis malam Jumat kami tengok hilal di negeri Syam. Pulang Quraib ke Madinah, jumpa sama Abdullah bin Abbas di Madinah melihat hilal malam Sabtu. Coba tengok, berbeda antara hilal di negeri Syam dengan di Madinah yang jaraknya hanya 1.500 km. Bisa terjadi dua penampakan anak bulan. Ini menunjukkan ada dua negeri yang berbeda dengan puasa yang berbeda. Jadi kalau kita berbeda dengan Brunei Darussalam, masuk akal. Dari Sumatera ke Kalimantan, Brunei itu Kalimantan Utara di atas, masuk akal. Berbeda kita dengan Saudi Arabia, jauh sekali. Berbeda kita dengan, tak bisa kita ikut. Pernah terjadi pada zaman Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, negeri Syam malam Jumat, Madinah malam Sabtu. Yang tak pernah terjadi di zaman sahabat itu, sama-sama di Madinah puasanya lain. Nah, itu terjadi. Adapun berbeda kota, itu pernah terjadi. Bagaimana kalau lupa niat puasa waktu malam itu? Setelah pengumuman, dia pun salat tarawih, dia pun apa segala macam, habis itu dia pun tertidur, tiba-tiba azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Itu bangun. Begitu bangun, aku belum niat puasa tadi malam. Apakah boleh berniat puasa setelah azan subuh? Boleh. Mana dalilnya? Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, Aisyah, ada makanan? Indakum syai'un? Ada makanan? Kata Aisyah, la, tak ada makan. Fa inni idzan sha'im. Fa inni idzan sha'im. Kalau tak ada makanan, kalau begitu abang puasa ajalah. Ada makanan Adinda? Tak ada bang. Kalau gitu aku puasa. Tengoklah Nabi. Nabi itu lembut. Aisyah, ada makanan? Tak ada. Idzan ana sha'im. Orang sekarang ada makanan, tak ada. Kenapa kau tak masak? Ngakunya umat Nabi Muhammad. Nah, ini idzan sha'im. Karena tak ada aku puasa. Tapi ini dalam kasus puasa sunnah. Habis sholat subuh, bla 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 bla, gotong royong, pulang ke rumah, ada sarapan? Tak ada. Kalau gitu abang puasa. Tapi dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Ini selama gotong royong 3 bungkus. Puspas. Gitu. Kalau gitu abang puasa lah. Puasa apa? Dalam kasus puasa sunnah boleh, tapi dalam kasus puasa fardu tak boleh. Jika seseorang berniat melaksanakan puasa di malam hari, maka niat itu sudah cukup. Dia boleh makan atau minum setelah berniat. Niatnya habis tarawih. Nawalis saum yarhamkumullah. Apa kata Bilal itu mak? Entahlah. Nawalis saum, berniatlah kalian puasa, kata Bilal. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tak perlu diucapkan. Memang tak perlu diucapkan, niatkan di dalam. Tapi bagi sebagian orang dia takut ragu-ragu. Aku dah berniat apa belum ya? Dah berniat apa belum ya? Dah berniat apa belum ya? Maka diucapkannya nawaitu shauma ghadin. Bahkan dulu dinyanyikan pula. Nawaitu shauma ghadin. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya tak mau ucapkan. Ya sah, niat di dalam hati. Cukup dalam. Tapi kadang orang tak percaya kalau di dalam. Buktinya suami-suami sekarang, istrinya banyak tak percaya. Dibuatkannya teh manis sama istrinya. Ngomong dong bang, speak up. Iklan Sariwangi. Ngomong. Dulu orang kalau mau sukses malu. Yang cerita sukses, cukup dalam aja. Sekarang di hotel-hotel dipanggil motivator dari Jakarta.
salam sukses. Apa maknanya? Yang di dalam diungkapkannya keluar. Begitu jumpa, salam sukses. Waktu di hotel itu semangat semua karena pakai infocus, pakai begitu mati lampu, leton. Salam sukses Pak, kau aja lah aku tadi. Jadi istilah melafazkan di mulut itu ada zaman sekarang. Orang menunjukkan yang ada di dalam. Nah, tidak disyaratkan melafalkan niat. Jadi kalau ada adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, dari isya sampai dia azan subuh, aku tak ada melafalkan. Tapi dalam hatimu ada kan? Ada. Itu sudah cukup. Tidak mesti dilafalkan. Tapi kalau dilafalkannya baik. Jika seseorang sudah bertekad dalam hatinya untuk melaksanakan puasa, itu sudah cukup. Meskipun hanya sekedar bangun pada waktu sahur berniat. Bangun dia, diminumnya air, cukup. Atau diambilnya kolak, diambilnya apa, makan dia, cukup. Atau tidak sama sekali. Tapi yang paling bagus bersahur. Tasahharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada barakah. Apa berkah sahur? Membiasakan bangun malam untuk tahajud. Allah bisa karena biasa. Bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, 30 malam. Terbiasa. Pas malam Idul Fitri, subuh pun tinggal. Gagal Ramadan. Itu makna sahur. Yang selama ini suaminya ada, istrinya tak ada. Istrinya ada, suami tak ada. Suami istri ada, anak tak ada. Maka pada waktu sahur ketemu semua. Anak papa sudah besar ya. Gimana kuliahnya? Anak mama cantiknya gimana? Kumpul bersama. Ada barokah sahur. Yuk kita foto bareng yuk. Jangan sama orang aja bergambar. Sama bini orang bergambar. Ini penting. Lalu kemudian supaya tak tinggal sholat subuh berjamaah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur banyak-banyak beristighfar. TV mati, HP mati. Astagfirullah. Meleleh air mata mengenang dosa yang begitu banyak. Astagfirullah Rabbal baraya. Apa yang abang sedihkan bang? Sedih betul aku. Apa yang abang ingat? Mantan. Apa? Aku banyak dosa dulu Adinda. Kau bukan yang pertama, tapi kau pasti yang terakhir. So sweet kata dia. Tapi mangkuk hampir melayang. Lalu kemudian apa hukum gosok gigi? Banyaklah Ustaz, apa gosok gigi? Dianjurkan menggunakan siwak sebelum zawal. Zawal tergelincir matahari azan zuhur. Pagi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sebelum itu dianjurkan siwak. Tak ada pasta sama sekali. Saya ada siwak di kendaraan itu ada siwak. Adapun setelah tergelincir matahari ahli fikih berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan makruh. Setelah tergelincir matahari makruh gosok gigi. Kenapa? Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggaman kuasa Allah. La khalufu famis shaim atyabu indallah min ri'il miski. Mulut orang puasa lebih harum daripada harum semerbak kasturi. Hadis Sahih Al-Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut pendapat ini, harum semerbak kasturi tak baik kalau dihilangkan. Maka biarkan saja. Tapi jangan dipahami makin busuk makin harum. Akhirnya dia tak gosok gigi selama seminggu. Kau kenapa tak gosok? Harum kasturi, lebih harum. Kau mau? Tetap gosok gigi habis makan sahur, tetap gosok. Tapi setelah zuhur jangan lagi. Ini setelah zuhur jam 2, jam 3, jam 4, jam-jam kritis. Disitulah dia gosok pakai mentol pula. Begitu waktu masuk kamar mandi lesu. Begitu keluar salju turun. Bunga-bunga. Oh, jangan usah puasa. Bagaimana puasa ibu hamil dan menyusukan anak? Amin. Wajib qadha saja kata mazhab Hanafi. Ibu hamil qadha saja.
titik, ganti saja. Sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali, wanita hamil dan ibu menyusukan anak kalau mengkhawatirkan mudarat, apakah kekhawatirannya pada diri dan anak, atau dirinya saja, atau anaknya saja, mereka wajib berbuka dan mereka wajib mengqadha. Jika yang dikhawatirkan anaknya saja, maka qadha plus fidyah. Ustadz pakai yang mana? Saya pilih Syafi'i dan Hambali. Ingatnya mudah. Kalau dirinya saja, qadha saja. Diri sama anak, ada unsur anak, maka plus fidyah. Oh, saya tak maulah pakai mazhab ini, Pak Ustadz. Saya mau pakai Hanafi saja. Ya tak apa-apa. Tak keluar dari 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ustadz sendiri mana? Saya tidak hamil dan tidak menyusui. Tapi bagi istri saya anjurkan pakai mazhab Syafi'i. Aku tak puasa, kata dia. Kamu tak puasa karena dirimu atau karena anakmu? Ini kan anak kita, ya. Kau tak puasa karena dirimu apa karena anak engkau dan anakku? Aku tak puasa karena diriku, qadha saja. Aku tak puasa karena ada unsur anakku. Kata dokter, jangan puasa bu, anaknya sudah lemas, coba tengok ni, udah ngap-ngap bau dia dah. Kalau begitu ada unsur anak, maka qadha plus fidyah. Ini mengingatkan kita tentang pengorbanan emak kita. Siapa yang tak berbakti kepada emaknya, tak ada kasih sayangnya kepada ibunya, sudah tua, dia dulu melahirkan kita bersimbah darah meregang nyawa, puasa dia tinggal 90 hari gara-gara kita. Tahun pertama dia tak puasa karena kita dalam perutnya, lemas badannya. Tahun kedua dia tak puasa karena kita menyusu. Tahun ketiga kita tak puasa karena menyusu. Hanya untuk diri kita yang hina, yang jahat, yang kotor, yang bernajis. 90 hari puasanya tinggal. Gimana kita mau menebus? Kalau hidup dia sekarang, belikan baju barunya, belikan selop cantiknya, belikan apa yang menyenangkan hatinya. Kalau tak bisa menyenangkannya, jangan menyusahkannya. Ini udahlah tak bisa menyenangkan, menyusahkan saja. Asal nampak mukanya susah orang tua. Mantus. Jangankan nampak orangnya, nampak nomornya pun susah orang tua. Si sumber masalah. Nah, saya sampaikan itu selalu ke mahasiswa, mahasiswi, jangan kalian menyusahkan orang tua. Kalian sudah cukup menyusahkan dulu, jangan sampai susahkan lagi. Bagaimana jika tak mengqadha puasa tahun lalu? Jumhur sepakat, mayoritas jumhur ulama mewajibkan fidyah bagi orang yang menunda qadha puasa Ramadan hingga masuk Ramadan berikutnya. Fidyah tersebut adalah memberi makan satu orang miskin untuk satu hari puasa yang ditinggalkan. Makanan tersebut cukup untuk makan siang dan makan malam. Kalau diberaskan berapa? 1,5 kilo. Ini 1,5 kilo. Nisfu sa', 1,5 kilo. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud itu 7 on setengah. Nisfu sa', setengah sa', berarti 2 mud, 1,5 kilo. Ini 1,5 kilo, lengkap sayur mayur, lauk pauk, daun ubi kah, terong kah, macam-macam, ikannya. Apa makan kita, itu kita kasih fakir miskin. Kalau kita makan beras enak, beras mahal, beras ramos, kasih itu. Jangan kita beras enak, fakir miskin beras catu. Raskin dia kasih. Putih juga, karena udah dikasih pemutih. Apa lauk kita, itu kasih lauk. Kita makan ikan, kasih ikan. Jangan kita, memang sama-sama ikan. Ikan kita besar, ikan cucu ikan. Memang sama-sama ayam. Kita paha ayam, dia ceker ayam. Waktu mau menyuap tuh meleleh air matanya nengok ceker ayam. Jangan sampai. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama macam kau sayang pada dirimu sendiri. Apakah suntik dan obat tetes telinga membatalkan puasa? Ada orang berkeyakinan asal masuk ke rongga batal.
Asal masuk ke rongga batal. Rongga hidung, rongga telinga, rongga mata. Makanya ada yang mengatakan ngupil batal. Ngupil batal karena memasukkan sesuatu ke rongga. Batal. Korek telinga batal. Udah bunyi azan. Suntik obat tak batal. Suntik sakit perut, suntik sakit kepala, suntik demam tak batal. Tapi suntik impus batal. Karena impus itu makanan. Kalau impus tak batal, pejabat-pejabat, orang-orang kaya enak aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pesan impus 60 botol. Pasang di bawah. Masuk 2 botol, habis itu rapat. Anak-anak buahnya letoy semua. Kenapa kalian pada lesu semua? Tengok saya, puasa tetap fit. Udah 2 botol masuk. Patutlah fit. Sebab itu suntik impus batal. Obat tetes telinga tak batal. Gatal betul Pak Ustaz. Banyak macam sapi masuk ke dalam. Orang kalau pernah na'udzubillah masuk semut ke dalam, itu kata dia berubah. Akhirnya diambil tembakau, kasih air tembakau itu masuk ke dalam. Mati semut. Semut yang ganas itu bisa mati kena air tembakau. Bayangkan, yang pakai tembakau jangan sakit hati. Lalu diteteskan obat telinga, tak batal. Karena yang dimaksud dengan masuk ke rongga itu artinya masuk ke tenggorokan, masuk ke usus, ke perut, itu baru batal. Makanya yang masuk ke rongga lewat mulut tapi tak ke dalam, masuk ke sini, keluarnya ke sini. Inhaler. Itu masuk ke sini, itu tak batal. Tapi jangan ini dikiaskan ke rokok. Oh, jadi tak batal ya Ustaz. Ini lain. Ini tak batal puasa karena tak masuk. Banyak. Gara-gara masalah rongga ini banyak orang tanya, Ustaz, katanya mandi di sungai batal. Mandi di sungai, maaf cakap, kentut dia. Waktu rongga itu terbuka keluar angin, masuk air ke dalam. Kata dia batal. Pernah tak dengar? Kalau mandi di sungai jangan kentut, nanti batal. Mandi di sungai tutup ini, tutup. Menangis Pak Ustaz batal enggak? Nangis tak batal. Tapi ada kata kawan saya nangis batal. Nangis sambil minum teh es. Batal lah. Istri, dihamun suami, menangis dia sampai teganya. Batal lah. Ini tentang masalah obat tetes telinga. Kumur-kumur dan istinsyak. Kumur-kumur memasukkan air madmadah, masukkan air ke mulut. Istinsyak memasukkan air ke hidung. Biasanya airnya satu air ke mulut, satu ke hidung. Kata Nabi, idza stansyaqta, kalau kau istinsyak, fabaligh. Silakan berlebih-lebihan engkau istinsyak. Ambil air. Bagus, membantu masuknya oksigen ke otak. Dan bagi yang pilek, flu, influenza, paling bagus. Ambil air, tarik. Merah enggak. Tapi setelah itu keluar ingus-ingusnya, bersih. Tapi illa an takuna sha'iman, kecuali ketika kau sedang puasa, waktu puasa itu. Atau sedang puasa sedikit aja. Tapi kalau sedang puasa, ini sedang puasa dibuang tanya. Buang puasa, kumur-kumurnya pun nyari masalah nanti. Hadis riwayat Asy-Syafi'i, Ahmad, imam yang 4, dan Al-Baihaqi. Kalau disebut imam yang 4, bukan dalam fikih, dalam bidang hadis, imam yang 4 itu artinya Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. 4 kitab sunan. Berapa jumlah rakaat tarawih? Imam Az-Zarqani dalam kitab Syarh Al-Mawahib Al-Ladunniyah meriwayatkan bahwa Ibnu Hibban menyebutkan salat tarawih pada awalnya 11 rakaat. Mereka melaksanakannya dengan bacaannya sangat panjang. Panjang ayatnya
rakaatnya sedikit 11. Bahkan satu riwayat menyebut Nabi rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Lalu kemudian mereka merasa berat, maka mereka ringankan bacaannya. Artinya tak terlalu panjang, dan mereka buat 20 rakaat tambah witir 3, 23. Satu malam satu juz, dipendekkan. Nama imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang memanggil. Ubay, kata Umar, ya kau kuangkat jadi imam tarawih, tapi jangan buat panjang-panjang, satu malam satu juz saja. Buat rakaatnya 23. Kemudian pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz, jumrah tarawih bertambah menjadi 36 dengan witir 3 menjadi 39. 11, 23, 39. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau rakaatnya sedikit maka ayatnya panjang, kalau ayatnya pendek maka rakaatnya banyak. Itu jurusnya. Saya yang paling ikut sunnah. Kenapa? Saya 8 rakaat. Mantap, tapi ayatnya qul huwallah. Oh, tak betul. Kami yang paling sunnah, kami 23. Apa ayatnya? Alhaakumut takasur, sama juga. Jadilah daripada tak tarawih sama sekali. Intinya ini jangan berkelahi. Berkelahi antara yang 11 sama 23 sampai bertinju-tinju. Wah, yang senang siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa mereka berkelahi di masjid? Itu yang satu mengatakan 11. Siapa yang mengatakan lebih dari 11 bid'ah? Karena menambah-nambah yang dibuat Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Siapa yang melaksanakan 23 masuk neraka? Yang ini pula mengatakan hanya 23. Siapa yang tak buat 23 maka tak sah. Maka Syekh Atiyah Soqar, Mufti Al-Azhar, mengutip pendapat ini. Saya kutip. Inilah ya. Kalau Masjid An-Nur itu, Masjid An-Nur itu 2 kloter. Kloter pertama kloter 8. Selesai 8 mundur maju kloter 23. Begitu biasanya. Kalau masjid kita ini Nurul Islam, tengok gayanya 8. Masjid Raya Pasar Bawah, itu masjid tertua di Riau, di Pekanbaru tuh. Ketika Sultan Siak mendirikan kota Pekanbaru ini, Sultan Abdul Jalil membangun masjid itu. Maka didirikanlah Masjid Raya Senapelan. Jangan sebut Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Senapelan. Marah Pak Hermen dulu waktu ada orang menyebut Masjid Raya Pasar Bawah. Enggak, kata dia. Masjid Raya Senapelan. Yalah Pak. Nah, itu tetap bertahan 23 rakaat. Yang mengikut tradisi Umar, Masjid Raya Senapelan 23 rakaat 1 juz. Kabarnya tahun ini akan datang Syekh Abdurrahman Al-Awwaj yang dulu beberapa tahun yang lalu di kita tausiah subuh di Al-Falah. Kalau di Maroko habis Isya 10. Unik Maroko, habis Isya 10. Nanti habis sahur tambah 13, 23 juga. Saya perhatikan lain tempat lain. Kalau di Madinah, maka langsung habis Isya 23. Kalau di Maroko dia kredit. Habis Isya 10, nanti habis sahur 23. Kalau di Pekanbaru, pilih mana, terserah. Saya malam ini 8 aja lah Pak Ustadz, capek betul. Oke, besok malam 23 lah, terserah. Baik. Yang penting sholat tarawih. Yang paling parah anak-anak gadis, anak-anak lajang membonceng-bonceng dari Kulim, dari Panam, 2 rakaat di atas, 18 di bawah. Jangan kasih anak gadis sholat tarawih di An-Nur kalau bonceng-bonceng. Mau kemana? Sholat sama pacar.
tak ada itu maksiat, dosa. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur yang hak dengan batil. Apakah boleh suami melarang istri sholat tarawih ke masjid? Laki-laki tak berhak melarang istrinya pergi ke masjid. Jika istrinya ingin pergi ke masjid, tidak ada larangan. Imam Muslim meriwayatkan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan kalau mau datang ke masjid rumah Allah. Tak boleh. Biarkan dia ke masjid. Tapi ada hadis mengatakan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Pekarangan, rumah, kamar sempit. Betul, hadisnya sahih. Tapi dalam kasus kapan? Ketika terjadi fitnah. Tak boleh perempuan ke masjid. Di Palestina tak boleh perempuan ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Masjid Nurul Islam ini, apa ada tentara Israel di balik dinding menunggu? Ada di balik. Maka di Suriah tak boleh. Perempuan kalau ke masjid nanti ditangkap tentara Bashar al-Assad laknatullah alaih. Apakah boleh berzikir, bertasbih, berselawat di sela-sela tarawih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Boleh apa tak boleh? Pemisah antara 2 atau 4 rakaat tersebut sama seperti yang dilakukan penduduk Makkah. Dulu mereka melaksanakan tawaf 7 putaran. Selesai tawaf mereka, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Yang tak sanggup tawaf, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tak sanggup baca Quran, pejamkan mata berzikir subhanallah. Di sela-sela tarawih boleh, tak masalah. Itulah yang membuat orang Madinah menambah jumlah rakaat tarawih lebih dari 20 rakaat, mengganti tawaf terus. Jadi sela-sela kosong itu terserah. Mau ditambah salat-salat pendek, mau ditambah salawat, mau ditambah zikir, karena dia tidak menambah-nambah salat, karena dia di luar salat. Begitu kata Syekh Atiyah Sohar dalam Fatwa Al-Azhar. Hanya saja dari mulai sekarang ada waktu 3 malam lagi, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, supaya panitia Ramadan membuatkan kertas yang dilaminating. Nanti dibaca Bilal malam. Subhanal malikil ma'bud. Karena banyak Bilal yang tak punya acuan, dia buat-buat sendiri. Ma'bud. Ma'bud. Imamnya lambek, makmumnya cabut. Ini kan banyak nih anak-anak muda nih buat grup selawat 3 orang. Besok ente, aku ya. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Grup 1. Anak siapa yang grup 1? Anak saya. Hebat anak bapak. Iyalah, siapa dulu bapaknya? Bapak yang melatih? Enggak, guru ngaji. Bapak pandai pesawat? Enggak. Maka bagus buat grup. Jadi anak-anak muda ini dilibatkan dalam kepengurusan. Setelah itu berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nah, bagus. Doa kepada Allah SWT. Ya Rasulullah, kata Aisyah, ya, kalau aku berjumpa malam Lailatul Qadar itu, apalah doaku? Kau baca ini Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau cinta kepada maaf, engkau pun maafkan aku. Tak ada guna banyak amal kalau banyak dosa. Maka minta maaf kepada Allah. Allah memaafkan, maka dia masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Pak Haji? Apa kabar Pak? Jangan salam-salam. Tak boleh salam-salam. Bid'ah. Kata Imam Nawawi, jika orang bersalaman itu menyalami saudaranya sebelum sholat. Sebelum sholat tadi saya sudah salaman. Tiba-tiba selesai sholat saya salami Bapak. Maka salamannya itu sunnah hasanah. Kalau belum salaman sebelum sholat, setelah sholat dia salaman, itu sunnah hasanah. Kalau dia telah bersalaman dengan saudaranya, sebelum sholat dia sudah salaman, selesai sholat dia salaman lagi, maka salamannya itu mubah. Imam Nawawi itu siapa? Imam Nawawi ahli hadis, ahli fiqih. Sahih Muslim itu di kepala dia semua. Al-Majmu' Syarah Muhadzab fikih, Raudhatul Talibin fikih, Raudhatul Talibin fikih, Majmu' Syarah Muhadzab fikih, Riyadhus Shalihin hadis, Arba'in Nawawi hadis, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajar hadis. Ahli hadis, ahli fikih. Mau bersalaman sebelum sholat boleh, setelah sholat boleh. Yang tak boleh Allahu Akbar. Sihat Pak? Kunut witir. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Balik jamaah dari masjid. Wah, imam kami tadi sasek Pak Ustaz. Berdoa kunut dia tadi witir. Kunut witir menurut mazhab Hanafi sunnah dilakukan sepanjang tahun, full. Kalau ada imam yang dari awal Ramadan dia sudah baca kunut, itu dia pakai pendapat Hanafi. Maliki tak ada pakai kunut. Saya tinggal di kampung mazhab Maliki 2 tahun Maroko, tidak ada kunut witir. Syafi'i disunatkan setelah pertengahan. Dari malam 15. 1 2 3 4 14 tak ada. Setiap malam 15 baru. Allahumma hadina fi man hadait. Masa kunutnya sama-sama kunut subuh? Itu yang dihafal. Kunut itu bebas. Kunut macam-macam. Tahun lalu di An-Nur imamnya dari Ishkarima Solo. Wow, panjang doa kunutnya. Hafal Quran, ahli qiraat, bahasa Arab mantap, kunutnya panjang, umur 19 tahun. Masya Allah. Segar hafalan. Mazhab Hambali dianjurkan sepanjang tahun. Hanafi dengan Hambali sepanjang tahun. Syafi'i malam 15 sampai ujung. Maliki tak ada sama sekali. Pokoknya saya ngapalnya Pak Ustaz, foto, crop, masukkan ke FB, masukkan ke blog. Asal lupa buka balik. Asal lupa buka balik. Mudah sekarang. Udah saya buka kok tak terbuka, paket tak ada. Allahumma lakasumtu. Belum lagi masuk puasa, pertanyaan tentang Allahumma lakasumtu berserak-serak di HP ini. Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumtu. Gara-gara posting, ada yang memposting katanya tak boleh baca Allahumma lakasumtu karena hadis itu dhaif. Tak boleh malakasumtu. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Syekh Ibnu Utsaimin ulama Saudi Arabia berpendapat silakan baca Allahumma lakasumtu. Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin juz 17 halaman 268. Silakan baca. Sudah saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer tentang hadis dhaif. Allahumma lakasumtu. Boleh. Satu lagi Pak Ustaz, dhahabal dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabal dhama'u, haus sudah hilang. Wabtallatil 'uruqu, urat-urat sudah basah. Wa dhahabal dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru, balasan sudah ditetapkan insyaallah. Kalau Allah berkehendak. Boleh, silakan. Tak usah dipermasalahkan. Kapan mulai bayar zakat fitrah? Kepada seluruh masyarakat, silakan membayar zakat fitrah. Padahal 10 hari lagi mau hari raya. Kok cepat betul panitia nih? Iyalah, dia mau hari raya, mau beli baju baru, mau balik kampung. Kapan sebetulnya? Menurut Abu Hanifah boleh bayar zakat fitrah sebelum masuk Ramadan.
Menurut Imam Syafi'i dibayarkan dari sejak awal Ramadan. Awal Ramadan panitia sudah buka, silakan. Menurut Imam Malik dan Ahmad 1 hari 2 hari sebelum Idul Fitri. Kalau dipakai Abu Hanifah terlalu lama, sempat habis berasnya dah. Kalau dipakai pula Imam Malik sama terlalu cepat. Mau dekat-dekat genting, panitia sedang sibuk, kapan lagi membayarnya, kapan lagi membaginya, kapan lagi ngaturnya. Maka pendapat yang pertengahan Syafi'i, dari awal atau pertengahan atau 10 hari menjelang. Begitu sudah 2 hari, kami hanya menerima zakat fitrah sampai tanggal 28 titik. 28 malam 29 kami bagi, 29 pagi kami balik kampung. Selesai. Mantap. Apakah boleh bayar zakat dalam bentuk uang? Mazhab Hanafi boleh. Tapi Maliki, Syafi'i, Hambali mesti quts al-balad, makanan pokok. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin. Nabi mewajibkan bayar zakat fitrah 1 sa' tamar. Qamh gandum, tamar korma, qamh gandum, zabib korma kecil yang dijemur kering. Aqid susu kambing ditampung di talam tipis jemur, kita menyebutnya mentega atau keju kering. Nah, 4 itulah makanan pokok orang Makkah Madinah. Adapun kita makanannya nasi, maka bayar beras. Ustadz Somad selama pulang dari Maroko, Ramadan 2008, Ramadan 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini Ramadan saya yang ke-10 nih. Saya tak pernah bayar pakai duit. Saya bayar pakai beras. Singgah ke warung Simpang Sukakarya, ada warung sebelah kiri, urang awak bana. Belanja di tempat orang Islam. Jangan belanja tempat orang kafir. Belanja tempat orang Islam. Itu langganan saya beli beras. Pak, bare. Merek apa Ustaz? Kudolawi. Beli 3 karung. Masukkan ke plastik. 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Saya bayar 3 kilo. Karena saya memilih pendapat 1 sa' 4 mud, 1 mud 7 on setengah. 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. Pas 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan yang berpendapat 2 kilo setengah. Andai berlebih terhitung sedekah, andai kurang na'udzubillah. Maka saya beli 3 kilo. Ini zakat fitrah saya tahun ini. Saya pakai beras. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit. Yang mau pakai duit, bayar pakai duit. Yang mau pakai beras, bayar pakai beras. Yang tak betul, dari rumah bawa duit, beli beras di masjid. Itu tak betul. Dibuatnya beras 2 kilo setengah. Aku beli beras ini dengan harga 25.000 tunai. Ini beras punya aku ya? Ya. Aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai. Aku beli lagi, ya. Aku bayarkan untuk istriku tunai. Aku beli lagi, ya. Aku bayarkan untuk anakku tunai. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Lama-lama kuyak bareng. Ini tak betul. Karena ketika beras itu sudah dibayarkan, aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai, diambil oleh si amil. Maka beras itu tak boleh dijual si amil. Itu kan beras fakir miskin. Mana berhak dia jual? Kecuali si amil itu memang tukang jual beras. Dia memang punya kontainer beras di belakang. Sudah dikumpulnya 2,5 kilo. Itu bisa dibeli. Tapi kalau tidak, maka bayar mau pakai duit, duit aja. Kalau mau pakai beras, beras aja. Jangan dari rumah bawa duit, beli beras di masjid. Itu tak betul. Yang lalu-lalu Pak Ustadz, banyak-banyak istighfar lah. Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Ini hadis. Tak paham hadis, tengok syarah. Maka dalam syarah Sun'ani Subulus Salam, syarah